Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh وجعل الظلمات والنور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النيران وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد العرب والأجام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين في كل وقت وأول أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ayuhal hadirun jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takkan pernah bosan kita mendengarkan wasiat agar senantiasa kita meningkatkan nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya, takwa dalam arti yang sesungguhnya, yakni imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahillah, dengan segala menjalankan perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan takwa yang membedakan martabat pangkat manusia di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah memandang dari mana hambanya berasal. Allah tidak pernah melihat jabatan tata harta seorang hambanya. Bahkan Allah tidak pernah melirik warna darah seorang hambanya. Yang dilihat, yang dipandang nadratul rahmah dengan pandangan kasih sayang Allah adalah manusia yang paling takwa. Sesuai dengan firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia, sesungguhnya manusia yang paling dekat derajatnya kepada Allah adalah manusia yang paling takwa. Oleh sebab itu hadirin jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah diri kita menjadi manusia yang takwa, yakni dengan bermujahadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan ilmu dan ibadah tagarrub kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus dibarengi dengan akhlak yang mulia. Sebab Allah Subhanahu wa taala turunkan konsep agama kepada kita adalah untuk membenahi akhlak yang sangat mulia. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini dengan kalimat yakni menyempurnakan akhlak. Sesuai dengan sabda beliau, innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Baginda Rasul menyebut kalimat tersebut dengan innama. Kita tahu bahwasanya makna innama adalah adatu hasrin, di mana adat yang mengikat kalimat yang sesungguhnya atau kalimat sesudahnya. Jadi ketika Allah atau baginda Rasul mengatakan innama bu'ithu, tujuan yang paling inti bi'tsatur Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ihtimali makarimil akhlak, yakni inti daripada tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa risalah Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan kaum filosof bersepakat bahwasanya tujuan hidup manusia adalah akhlak yang sangat mulia. Adakah etika adalah moral, baik ilmu maupun amal. Ilmu begitu juga harus dilandaskan bahkan berbuah akhlak yang sangat mulia. Imam Ali pernah mengatakan bahwasanya waman talabal ilm atau waman talabal ilma li ilmihi li dzatihi fa huwa mal'un wa innama yutlabul ilmu li amalihi.
Imam Ali pernah mengatakan, barang siapa yang mencari ilmu karena datnya ilmu, karena standarnya ilmu, fahuwa mal'un, maka orang tersebut akan dilaknat oleh Allah. Sebab kenapa? Dia hanya menginginkan ilmu semata, dia hanya mengukur kadar daripada ilmu semata, standaritas daripada ilmu tersebut. Sebab kenapa? Dia mencari ilmu lidhati. Ketika dia menggapai S3, maka dia akan menggapai atau memandang rendah seseorang yang ilmunya di bawah stratanya. Begitu seterusnya. Bahkan baginda Nabi Sayyidina Ali mengatakan, wa innama yutlabul ilmu li amali bi. Ilmu yang sejati adalah diamalkan. Apa? Yakni akhlak yang sangat mulia. Bahkan Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Rabb, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak manfaat. Begitu juga konsep ibadah, konsep amaliyah pun harus dengan akhlak yang sangat mulia. Rasulullah SAW pun pernah bersabda, la tadkhulul jannata ahadukum bi amalikum. Kalian tidak akan pernah masuk surga sebab amal kalian. Sebanyak apapun amal kita, sehebat apapun ilmu kita, tidak akan menetapkan kita masuk surga. Kita masuk surga sebab rahmat Allah. Kita besok dapat kemuliaan karena ridha Allah. Maka ilmu dan amal harus disandingi dengan akhlak yang sangat mulia. Dalam hal ini kita akan terngiang cerita klasik dalam Quran, di mana Allah menceritakan berulang-ulang tentang makhluknya yang pandai, tentang makhluknya yang ibadahnya begitu banyak, tapi dilaknat oleh Allah, yakni iblis laknatullah alaih. Dalam kitab Tafsir Al-Maturidi dikatakan bahwasanya kana iblisu minal malaika aktsar, kana iblisu aktsar minal malaika ilman wa amala. Iblis itu adalah mengalahkan ilmu dan amalnya para malaikat. Maka di langit yang ketujuh iblis pernah bergelar Azazil, makhluk yang paling terhebat. Jangan dikata ilmunya. Ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, langsung Allah berikan bekal ilmu kepada Nabi Allah Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Semua cabang ilmu pengetahuan diberikan kepada Nabi Allah Adam. Kenapa Allah berikan kepada Nabi Allah Adam ilmu pengetahuan secara sempurna? Sebab ketika itu ada makhluk yang ilmunya begitu dahsyat, begitu hebat, yakni iblis. Dalam kitab tafsir Sawi dikatakan, wa sajada iblisu hatta arba'ina alaf sana wa raka'a hatta arba'ina alaf sana. Makhluk yang paling abad, paling banyak ibadahnya iblis, sebab pernah sujud kepada Allah 40.000 tahun, pernah ruku kepada Allah 40.000 tahun. Makhluk yang paling tinggi ilmunya, makhluk yang paling banyak ibadahnya, kok kenapa dilaknat oleh Allah? Kok kenapa dibenci oleh Allah? Sebab ilmu dan ibadahnya tidak berbuah atau tidak diiringi dengan akhlak yang sangat mulia. Wal'iyadu billah. Renungan buat kita hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai tujuan kita di dunia ini, tujuan agama Allah berikan kepada kita, yakni al-akhlak yang sangat mulia, akhlak yang akan dilihat oleh Allah, sehingga akan mendatangkan ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun hakikat kita adalah sebagai hamba Allah, tugasnya adalah ibadah, maka ibadah kita pun harus berakhlak. Allah Subhanahu wa ta'ala
pernah mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-56. Apa kata Allah? Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Dipanggil kita, Pak, dipanggil kita jamaah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah. Satu panggilan yang paling teristimewa yang Allah panggil kepada kita, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Yang selama ini kita hanya mengaku-ngaku, terkadang kita menyebut diri kita hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Namun termasukkah kita kriteria yang termasuk hamba Allah? Siapa hamba Allah? Allah katakan, ya ibadiyalladzina amanu, hai hamba-hambaku. Siapa? Orang yang punya ilmu. Hai, siapa? Orang yang punya iman. Ketika kita bertanya dalam hati kita, sudahkah kita termasuk kalangan orang yang beriman? Coba kita bongkar dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua. Termasuk kategori berimankah kita? Yang Allah katakan, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Al-ayat. Subhanallah. Kriteria orang yang beriman adalah ketika diperdengarkan atau mendengar nama Allah, gemetar hati kita. Sudahkah kita gemetar ketika mendengar seruan azan? Sudahkah gemetar hati kita, takut khasyah kita kepada Allah? Belum ada gemetar dalam hati kita, berarti termasukkah kita orang beriman? Ketika diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, sudahkah kita bertambah keimanan kita? Ada ayat Allah yang tersurat dan yang tersirat. 2 tahun silam orang ketakutan, bahkan banyak saudara-saudara kita yang meninggal. Kemudian sekarang kita masih menghidup udara yang begitu nikmat. Ini adalah tanda kebaikan atau tanda ayat-ayat Allah. Sudahkah bertambah keimanan kita? Kualitas ilmu dan ibadah kita lebih bagus lagi? Jawaban ada di dalam diri kita. Wa 'ala rabbihim yatawakkal. Orang yang selalu bertawakal, menyerahkan dirinya kepada Allah. Kemudian orang yang mendirikan salat, orang yang membagikan atau membayar sebagian hartanya zakat ataupun sedekah, maka kalau kriteria sudah 5 gambaran tersebut, kata Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan. Barulah Anda termasuk orang yang beriman yang sebenarnya. Ini dipanggil sama Allah, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah. Wahai hamba-hambaku, sungguh bumiku sangat luas. Apa maknanya? Begitu banyak karunia nikmat yang aku berikan kepada kalian. Rizikku berikan, pangkatku berikan, kata Allah, sehat badanku berikan, afiat kebahagiaanku berikan kepada kalian. Intinya tugas kita kepada Allah cuma minta fa iyaya fa'budun. Sembah aku, kata Allah. Sembah aku, kata Allah. Sembah aku, kata Allah, dengan apa? Dengan akhlak. Kenapa kita harus menyembah Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sebab kita bakal menghadapi yang namanya kematian. Tidak ada artinya pangkat, harta yang ketika dunia kita sanjung-sanjung, besok di hadapan Allah hanya iman dan amal kita yang akan membantu kita. Oleh sebab itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal tahun baru Masehi ini marilah kita tingkatkan keimanan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar akhir kehidupan kita mendapatkan kehidupan yang sangat mulia, yakni kematian yang husnul khatimah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan semangat buat saya pribadi, buat antum semua, agar senantiasa ada keinginan bersungguh-sungguh di dalam bermujahadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah, ya Rabb, berikan umur yang
bermanfaat di dalam menjalankan taat, keluarga yang bahagia, yang penuh dengan ibadah dan taat, dan senantiasa di akhir kehidupan kita Allah berikan kesempatan mulut yang kotor ini mengucap kalimat yang begitu indah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khasrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairi khalqihi wa li tuqa hatta nahat qulubuhum li nahwihi fa min 'azimi sya'nihi lam tahwihi wa ushribat ma'na dhamiri sya'ni fa uribat fil hani bil alhani thumma as-salatu was-salamu laiqi 'ala an-nabiyil afsahil khalaiqi Muhammadin wal ali wal ashabi man atqana al-Qur'ana bil i'rabi. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha faqad fazal muttaqun. وقد صلى الله على النبي قديما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأسب وتلين بها السوء وعلى آله وصحبه ومن إليه المنسوب. وارض الله عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عن بقية الصحابة أجمعين وتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين علينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم سلم أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فبأي آلاء ربكما تكذبان